Ada 6 keutamaan istighfar. Yang pertama adalah istighfar merupakan perintah Allah. Sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 19, Allah berfirman, "Wahai Muhammad, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah, dan mohonlah ampunan kepada Allah atas dosa-dosamu dan dosa-dosa orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, dan Allah mengetahui tempat kegiatan dan tempat istirahatmu." Itu yang pertama, keutamaan istighfar. Jadi merupakan perintah Allah. Dan ketika kita mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah, berarti kita sudah menjalankan perintah Allah yang mulia ini. Yang kedua, merupakan sunnah Nabi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam keterangan yang dijelaskan di dalam hadisnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beristighfar sehari itu lebih daripada 70 kali. Dan di hadis yang lainnya juga dijelaskan bahwa Nabi dalam sehari istighfar 100 kali. Nah, lantaran kita umatnya sehari sudah berapa kali istighfarnya? Apa belum istighfar sama sekali? Sementara kita ini bukan maksum. Kita ini manusia yang biasa yang memang pasti banyak dosa dan hilafnya. Sementara Nabi adalah Al-Quran berjalan gitu. Akhlaknya aja Al-Quran gitu. Yang ketiga, itu mendatangkan rezeki. Siapa saja yang merutinitaskan istighfar, memohon ampun kepada Allah, Allah akan datangkan rezeki. Rezeki itu tidak melulu uang ya, tapi rezeki itu bisa ketenangan, kebahagiaan, punya pasangan yang solih, punya pasangan yang soliha, punya keturunan yang solih dan soliha, menyejukkan pandangan mata dan hati gitu kan. Lingkungan keluarga yang nyaman, lingkungan kerja yang nyaman, itu juga adalah rezeki gitu ya. Dan ketika usaha juga dilancarkan, dipermudah, berkah gitu. Jadi mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan yang keempat, keutamaan istighfar itu adalah mencegah ajab Allah gitu. Siapa saja yang kita sebagai umatnya selalu beristighfar kepada Allah, maka Allah menjelaskan gitu di dalam Al-Quran gitu kan, surat Al-Anfal gitu, ayat 33, Allah berfirman, Allah sekali-kali tidak akan mengajab mereka selama engkau Muhammad, kata Allah, berada di antara mereka, dan sekali-kali Allah tidak akan mengajab mereka selama mereka memohon ampun kepada Allah. Itu. Dan yang kelima, keutamaan istighfar adalah dicintai Allah. Jadi orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah akan dicintai oleh Allah gitu. Karena Allah sudah menjelaskan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi pernah bersabda, orang yang bertaubat adalah kekasih Allah gitu. Dan orang yang bertaubat atas dosanya bagaikan orang yang tak berdosa gitu. Jadi yang dicintai oleh Allah itu adalah seorang hamba ketika dia melakukan dosa, dia memohon ampun kepada Allah. Allah cinta kepada hamba yang modelan seperti ini. Dan yang keenam, keutamaan istighfar itu adalah menghapus dosa. Karena di dalam kitab Ihya Ulumuddin gitu, Qatadah berkata gitu bahwa sesungguhnya di dalam Al-Quran itu telah menunjukkan penyakit obat penawar bagi umat manusia. Adapun penyakit adalah dosa-dosa yang diperbuat, sedangkan obatnya adalah istighfar. Jadi dosa itu adalah penyakit ya gitu, dan obatnya adalah istighfar. Makanya orang-orang yang di luar daripada umatnya Nabi Muhammad SAW termasuk aman gitu adanya kita sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena dengan istighfarnya kita, Allah itu tidak mengajab gitu selama ada hamba Allah yang memohon ampun kepada Allah gitu ya. Jadi jangan lupa kita harus memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, dosa-dosa tersembunyi, dosa-dosa yang nampak, dosa yang lalu, yang sekarang, yang akan datang. Kita mohon ampun kepada Allah.
Semoga Allah mengampuni dosa kita semua.